melakukan apa yang dapat dilakukan. Dalam Markus 14 ayat 3-9 dikatakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Perempuan ini mengorbankan harta yang paling mahal yang dimilikinya, yaitu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Tentunya minyak itu disediakannya untuk peristiwa dan saat-saat penting dalam hidupnya, bisa jadi untuk pernikahannya. Tetapi rupanya saat atau hal paling penting dalam hidupnya adalah untuk memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 3 dikatakan, ia memecahkan leher buli-buli tersebut, sehingga minyaknya dapat keluar dan dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang paling penting dalam hidupnya, melebihi apapun lainnya yang diingini hatinya. Kiranya kita dapat mengambil pelajaran dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus adalah yang terindah, yang termulia, yang termahal, yang terutama dalam hidup ini. Bahkan Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Hendaklah kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kuat kita. Apapun atau siapapun, tidak ada yang menandingi Tuhan Yesus bagi kita. Jika Tuhan Yesus pun telah rela mengorbankan nyawanya bagi kita, layaklah ia untuk disembah di atas segalanya dalam hidup kita. Layaklah ia mendapatkan sesuatu yang termahal dari kita. Bahkan layaklah seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Kiranya firman ini menjamah hati kita pada saat sekarang ini. Dalam ayat 4-5 dikatakan bahwa orang-orang lain bukannya memuji perempuan ini, oleh karena ia telah memberikan hartanya yang termahal bagi Tuhan Yesus. Sebaliknya mereka mencela dan memarahi perempuan ini. Mereka menganggap bahwa orang-orang miskin lebih penting daripada Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan sebenarnya mereka tidak mengenal atau belum mengenal dan tidak mengerti tentang Tuhan Yesus. Hubungan mereka dengan Tuhan Yesus sangatlah dangkal. Mereka tidak mengerti tentang hatinya Tuhan, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana bersikap terhadap Tuhan. Sehingga tindakan perempuan ini bukannya mereka setujui, mereka teladani atau mereka puji, tetapi sebaliknya mereka menjadi gusar dan memarahinya. Pelajaran kepada kita, dapat saja tindakan kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, rela berkorban untuk Tuhan, dan memberikan apa yang termahal dalam hidup kita, seringkali malah dicela dan dianggap bodoh, serta membuat anak-anak Tuhan lainnya bahkan marah kepada kita. Namun biarlah mulai hari ini, kita semua mau maju terus sesuai dengan dorongan Roh Kudus di dalam kita, melakukan apa yang dapat kita lakukan, khususnya di suasana atau saat sekarang ini, oleh karena kasih kita kepada Tuhan Yesus. Hanya itulah motif kita, hanya itulah dasar kita mengasihi Tuhan Yesus. Dalam ayat 6-7, Tuhan Yesus melihat ke dalam hati kita yang paling dalam. Seperti dia melihat ke dalam hati perempuan ini. Tuhan Yesus mengenal kita sedalam-dalamnya. Dan Tuhan Yesus mengerti, dan kita melihat bahwa dia membela wanita ini dengan mengatakan, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan perbuatan yang baik padaku."
Tentang orang miskin, mereka selalu ada padamu. Kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu mau. Tapi aku tidak selama-lamanya bersama kamu. Wanita ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia meminyaki aku sebagai persiapan penguburanku. Jadi wanita ini tahu, memiliki pewahyuan tentang Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Wanita ini tahu bahwa hal itu akan segera terjadi, sehingga ia tidak menyia-nyiakan waktu yang tepat untuk meminyaki tubuh Yesus. Oleh karena ia sangat mengasihi Tuhan Yesus, wanita ini tidak menunda-nunda dan memang ia tidak terlambat. Lalu Tuhan berkata bahwa apa yang dilakukannya itu akan diingat selalu, akan disebut selalu, setiap kali Injil diberitakan di mana saja di seluruh dunia. Dan sampai sekarang ini, orang-orang Kristen mengetahui mengenai wanita yang telah memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal untuk meminyaki Tuhan Yesus. Dan apa yang diperbuatnya sungguh memberkati Tuhan Yesus, bahkan memberkati semua orang yang mendengarkan Injil. Mari kita teladani hal ini. Mari kita betul-betul mengenal hati Tuhan. Mari kita selalu siap melakukan apa saja yang dapat kita lakukan bagi Tuhan di tengah situasi bagaimanapun. Karena kita mengasihi Tuhan. Lalu apapun tantangannya, kita tetap maju. Kita rela mengorbankan yang termahal bagi Tuhan. Bahkan kita rela mengorbankan hidup kita demi Tuhan Yesus. Walaupun mungkin akan ada orang yang gusar, yang mengkritik, yang mencela, bahkan marah kepada kita. Tapi biarlah hanya Tuhan yang mengenal hati kita sedalam-dalamnya. Tuhanlah kelak akan membela kita, bahkan akan memuji apa yang kita kerjakan baginya. Mari kita ingat bahwa semua jeripaya yang kita lakukan itu tidak akan ada yang sia-sia. Sebab kita melakukannya dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakannya. Oleh karena kita mengerti hati Tuhan dan mengerti waktu yang tepat untuk melakukannya bagi Tuhan. Kita tidak menunda melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak membuat alasan. Sebagaimana Tuhan berkata kepada orang yang mendapat 5 dan 2 talenta dalam Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sedangkan yang memiliki 1 talenta dikatakan dalam ayat yang ke-25. Karena itu dia berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kita jangan seperti orang yang mendapat 1 talenta ini, yang takut dicela, tidak peduli hati tuannya, sehingga tidak mau melakukan pekerjaan bagi Tuhan, hanya memikirkan diri sendiri. Dan kita tahu Tuhan kemudian mencela, bahkan menghukumnya. Biarlah kita semua mau melakukan apa yang dapat kita lakukan dengan pimpinan Roh Kudus. Marilah kita berdoa agar semua kita di dalam sidang Tuhan ini mau terus setia melakukan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan bagi Yesus. Biarlah kita setia mulai dari para perkara-perkara kecil, dan kelak kita menerima perkataan Tuhan yang memuji kita dan mengangkat kita pada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin.